Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Opik di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama, kelas 5 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu At-Tin yang artinya buah tin. Sebelum kita melanjutkan, marilah bersama-sama kita membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama melafalkan surat At-Tin 1 sampai dengan 8. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita mengenal lebih dalam surat At-Tin. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud surat At-Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan zaitun adalah tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Namun, ada yang mengatakan bahwa buah tin adalah buah yang sangat enak, lembut, serta cepat dicerna. Ia bisa menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan, memiliki banyak kandungan minyaknya, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, di dalam surat At-Tin juga diterangkan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara tanah Mesir ke Israel dan Arab, kemudian Mesopotamia. Nah, Gunung Sinai ini juga dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Nah, di surat At-Tin pula Allah menerangkan tentang kota yang aman, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan keempat nama tersebut karena tempat itu adalah lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan yang luar biasa, namun mereka tidak pantang menyerah. Oleh karena itu, mereka digelari dengan sebutan ulul azmi. Artinya, mereka yang memiliki kemauan keras atau tekad yang keras. Mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui surat At-Tin dari keterangan-keterangan tersebut, marilah bersama-sama kita juga mengenal surat At-Tin melalui artinya.
Siapa yang sudah hafal surat At-Tin? Semuanya pasti sudah hafal. Namun, siapa yang sudah hafal arti dari surat At-Tin? Alhamdulillah, semuanya sudah semangat untuk menghafal arti dari surat At-Tin. Pak Obik di sini akan menyampaikan ayat 1 sampai dengan 8 dan boleh diulang-ulang di rumah supaya lebih hafal arti dari surat At-Tin. Arti surat At-Tin yang pertama adalah demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, dan demi gunung Sinai. Dan demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian ayat yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Kemudian ayat yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, demikianlah arti dari surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Setelah kita mengetahui dan mengulang-ulang arti dari surat At-Tin, kemudian kita juga bisa merenungi isi kandungan dari surat At-Tin yang sebagian besar sudah Pak Opik sampaikan di depan. Namun, alangkah lebih baiknya, marilah kita mengulang kembali isi kandungan dari surat At-Tin, yaitu ringkasan dari ayat 1 sampai dengan 8. Apa sih kandungan yang ada di dalamnya? Mari bersama-sama kita simak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini, yaitu surat At-Tin, bersumpah menyebut nama ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Ingat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah atas ciptaannya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu mengenai negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Kandungan yang selanjutnya adalah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia diimbangi dengan akal pikiran, sehingga manusia menjadi makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Kemudian, Allah mengingatkan juga manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Namun, manusia juga bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang itu beriman dan beramal soleh. Kemudian kandungan yang selanjutnya adalah walaupun Allah memberikan bukti-bukti yang kuat atas kebenaran hari pembalasan, namun banyak dari manusia yang tidak beriman atau mendustakan hari pembalasan. Marilah kita bersama-sama beriman kepada hari pembalasan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang hina. Kemudian yang terakhir, Allah adalah Maha Adil, Maha Bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, itu adalah isi kandungan keseluruhan dari surat At-Tin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pak Opik cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.